Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber Iman Syahaditya TV. Pada video kali ini saya akan membahas bismillah yang berkaitan dengan ilmu nahu ataupun sebaliknya, ilmu nahu yang berkaitan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pokok pembahasan. Ilmu nahu yang berkaitan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim yaitu pada 5 pembahasan. Yang pertama, ilmu nahu yang berkaitan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim yaitu pada ba yang ada di lafaz bismi ini. Yang kedua, ilmu nahwu yang berkaitan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim yaitu pada lafaz ismi pada ini. Yang ketiga, ilmu nahwu yang berkaitan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim yaitu pada muta'alaq ba. Kenapa? Karena ba ini haraf jar, ismi majrur, setiap jar majrur itu membutuhkan muta'alaq. Maka nanti kita akan bahas muta'alaq ba. Yang keempat, ilmu nahwu yang berhubungan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim yaitu pada lafaz Allahi ini. Dan yang terakhir, yang kelima, ilmu nahwu yang berhubungan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim yaitu pada lafaz ar-rahmanirrahim ini. Jadi ilmu nahwu yang berhubungan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim ini pada 5 tempat. Pertama pada ba, kedua lafaz ismi, ketiga muta'alaq ba, dan keempat pada lafaz Allahi, dan terakhir pada lafaz ar-rahmanirrahim. Kita bahas dari mulai ba. Berbicara mengenai ba yang ada di lafaz bismillahirrahmanirrahim, ini bisa dijadikan dua. Pertama, ba-nya bisa kita jadikan sebagai ba haraf jar zaidah. Yang kedua, ba-nya bisa kita jadikan sebagai haraf jar asliyah. Jadi ba yang ada di lafaz bismi ini bisa dijadikan dua. Pertama bisa dijadikan ba haraf jar zaidah, dan yang kedua bisa dijadikan ba haraf jar asliyah. Kita bahas satu persatu. Ketika ba yang ada di lafaz bismi ini kita jadikan sebagai ba haraf jar zaidah, maka ini tidak mempunyai muta'alaq. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika ba yang ada di lafaz bismi ini kita jadikan sebagai haraf jar zaidah, maka ini tidak mempunyai muta'alaq. Dan ketika tidak mempunyai muta'alaq dan ba-nya dijadikan ba haraf jar zaidah, maka lafaz ismi ini kita dijadikan sebagai mubtada. Nah, pembahasannya ada dua bahasan. Yang pertama, ketika ba yang ada di lafaz bismi ini dijadikan ba haraf jar zaidah dan dia tidak mempunyai muta'alaq, maka lafaz isminya ini kita jadikan sebagai mubtada. Lalu khobarnya terbuat daripada jumlah. Contoh seperti ini. Takdirnya begini. Ismullah al-mun'imi bijalailin ni'ami al-mun'imi bidaqaiqiha. Yubda'u bihi bada'atan qawiyatan bihusni niyatin wa ikhlasin. Saya sengaja di sini kasih tulisan warna merah untuk membedakan. Ini lafaz ismu atau ismi di sini, karena di sini dijerkan oleh haraf jar, maka dikasih barisnya atau dikasih harkat kasrah karena posisinya jadi majrur. Namun ketika ba haraf jarnya dijadikan ba haraf jar zaidah dan ia tidak mempunyai muta'alaq, maka isminya ini kita jadikan sebagai mubtada, dan otomatis i'rabnya itu kita kasih i'rab rafa, karena mubtada itu termasuk kepada isim yang dirafakan. Otomatis dibacanya jadi ismu. Kalau lafaz Allahinya ini tidak berubah, karena di sini kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Ismu jadi mubtada dan juga bisa dijadikan mudhof. Allahi kita jadikan mudhof ilaih. Jadi dibacanya ismullahi al-mun'imi bijalailin ni'ami al-mun'imi bidaqaiqiha yubda'u bihi bada'atan qawiyatan bihusni niyatin wa ikhlasin. Ini lafaz ismunya kita jadikan sebagai mubtada, dan khobarnya terbuat jadi pada jumlah. Ini jumlah fi'liyah yubda'u. Ini fi'il mudhari'. Jumlah fi'il dan fa'ilnya ini maharafa, jadi khobar mubtada lafaz ismu. Ya, sekali lagi,
khobar lapad ismunya terbuat daripada jumlah fi'liyah, yaitu jumlah daripada fi'il mudhari' dan fa'ilnya. Jumlah daripada fi'il mudhari' dan fa'ilnya maha rafa jadi khobar mubtada lapad ismu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ba harap jar di dalam lapad bismi ini kita jadikan sebagai ba harap jar jaidah, maka surah yang kedua lapad ismunya dijadikan mubtada, namun khobarnya terbuat daripada khobar mufrad, artinya khobar yang bukan jumlah. Takdirnya demikian. Ismullahi al-mun'imi bijala ili ni'ami al-mun'imi bidaqaikiha mabdu'un bihi bada'atan qawiyatan bihusni niyatin wa ikhlasin. Ini lapad ismunya dijadikan sebagai mubtada, dan mabdu'un ini kita jadikan khobar dari lapad ismu. Ya. Jadi sekali lagi saya perjelas, ketika ba harap jar yang ada di lapad bismi kita jadikan sebagai harap jar jaidah, maka ia tidak mempunyai muta'alaq. Dan lapad ismunya kita jadikan sebagai mubtada. Dan ini mempunyai dua surah. Pertama, lapad ismu dijadikan mubtada, lalu khobarnya terbuat daripada jumlah. Yang kedua, lapad ismunya dijadikan mubtada dan khobarnya mufrad, alias khobarnya bukan terbuat daripada jumlah. Lalu, kebahasan yang selanjutnya, ketika ba yang ada di lapad bismi ini kita jadikan sebagai ba harap jar asliyah, maka ia mempunyai muta'alaq. Dan muta'alaqnya tersebut bisa dibuat daripada ismiyah atau dibuat daripada isim, dan juga bisa dibuat daripada fi'liyah, yaitu terbuat daripada fi'il. Kalau saja muta'alaqnya terbuat daripada isim, maka isimnya itu bisa am, artinya umum, bisa khos, artinya khusus, bisa muqaddam, artinya didahulukan, dan bisa muakhar, artinya diakhirkan. Begitupun ketika muta'alaqnya terbuat daripada fi'il, maka bisa am, yaitu umum, bisa khos, yaitu khusus, bisa muqaddam, yaitu didahulukan, bisa muakhar, yaitu diakhirkan. Sekali lagi saya perjelas, ketika ba harap jar yang ada di lapad bismi ini kita jadikan sebagai ba harap jar asliyah, maka muta'alaqnya bisa terbuat daripada ismiyah, yaitu isim, bisa terbuat daripada fi'liyah, yaitu fi'il. Ketika ba harap jar asliyah terbuat daripada ismiyah, isim, maka itu bisa am, yaitu umum, bisa khos, yaitu khusus, bisa muqaddam, yaitu bisa didahulukan, bisa muakhar, yaitu bisa diakhirkan. Begitupun ketika terbuat daripada fi'liyah ataupun fi'il, ini bisa am, bisa khos, bisa muqaddam, dan bisa muakhar. Ini kita akan bahas satu persatu. Bagaimana yang am, yang khos, yang muqaddam, yang muakhar, yang am, yang khos, yang muqaddam, yang muakhar. Namun sebelum membahas lebih lanjut, saya bahas terlebih dahulu pembahasan yang keempat, yaitu lapad Allahi, karena ini tidak terlalu susah. Jadi kita dahulukan saja, supaya nanti kita tidak balik lagi pembahasannya ke sini. Lapad Allahi ini kedudukannya jadi mudhof ilaih. Lapad bismi selain daripada majrur, ini kedudukannya jadi mudhof. Lapad Allahi mudhof ilaih, dan mudhof ilaih harus di-JR-kan. Menurut qaul shahih, mudhof ilaih di-JR-kan oleh mudhof. Itulah pembahasan lapad Allahi, dan ciri JR-nya kasroh. Kenapa? Karena ini isim mufrad. Ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan yang tadi, masalah muta'alaq daripada ba harap jar yang ada di lapad bismi. Ketika ba harap jarnya kita jadikan ba harap jar asliyah. Inilah muta'alaqnya. Nah, inilah muta'alaq yang tadi yang telah saya perjelas. Teman-teman bisa lihat di sini. Perhatikan dulu sebelah sini. Ini ada am, muqaddam, ismiyah. Am, muakhar, ismiyah. Am, muqaddam, fi'liyah. Am, muakhar, fi'liyah. Khos, muqaddam, ismiyah. Khos, muakhar, ismiyah. Khos, muqaddam, fi'liyah. Khos, muakhar, fi'liyah. Kita kaji satu persatu. Dimulai dari yang pertama.
Dengan catatan, teman-teman harus ingat dulu bahwa ba yang ada di lafadz bismi ini kita jadikan sebagai ba haraf jar asliyah. Maka ia mempunyai muta'alaq dan inilah bentuk muta'alaqnya. Pertama, ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Kenapa disebut di sini keterangannya amun, umum? Kenapa umum? Karena makna daripada lafaz ibtidai adalah memulai. Saya memulai. Makna saya memulai itu menunjukkan makna yang umum. Artinya, mulai membaca, mulai menulis, mulai bekerja, dan lain sebagainya. Itu adalah memulai. Dan itu umum, bukan khusus. Jadi di sini dikasih keterangannya amun, umum. Lalu di sini dikasih keterangan muqaddamun, didahulukan. Karena teman-teman bisa lihat, di sini lafaz ibtidai yang saya kasih tanda merah ini adalah bentuk muta'alaqnya dan ia didahulukan daripada lafaz bismillah. Ibtidai lalu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lalu di sini ada keterangan ismiyah, yaitu artinya bahwa muta'alaqnya ini terbuat daripada isim. Ini adalah kalimah isim, bukan fi'il. Ibtidai kalimah isim. Ibtidai ini kalimah isim. Jadi di sini am muqaddam ismiyah. Karena disebut am karena makna daripada ibtidai ini adalah umum, yaitu memulai. Mau memulai membaca, menulis, bekerja, ataupun apa itu, setiap memulai itulah ibtidai, umum. Muqaddam karena ia didahulukan, lalu lafaz bismillah. Ismiyah karena ia terbuat daripada isim, bukan fi'il. Itu yang pertama. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Ya. Sengaja saya kasih tulisan merah biar teman-teman bisa membedakan. Ini amun, umum. Sama halnya seperti yang tadi bahasannya. Mu'akhirun, diakhirkan. Teman-teman bisa lihat ini diakhirkan. Karena yang pertama dibaca dulu bismillahirrahmanirrahim, lalu ibtidai. Jadi ini posisinya di akhir, bukan di awal. Kalau di awal tadi disebutnya muqaddam, kalau di akhir mu'akhir. Lalu ismiyah, karena ibtidai ini kalimahnya kalimah isim. Sama pembahasannya seperti yang ini, namun bedanya ini di awal dan ini di akhir. Muqaddam, mu'akhir. Lalu yang ketiga, contohnya, abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Keterangannya amun, umum. Kenapa abtadi'u disebut umum? Karena makna daripada abtadi'u sama halnya seperti makna ibtidai. Artinya saya memulai. Setiap memulai itu umum. Ya, catatan setiap memulai itu umum. Mau membaca, menulis ataupun apa itu, setiap memulai itu umum. Lalu keterangannya muqaddamun, artinya didahulukan. Ini didahulukan atau diawalkan abtadi'u lalu bismillahirrahmanirrahim. Fi'liyah, keterangannya fi'liyah karena lafaz abtadi'u ini kalimahnya kalimah fi'il, bukan kalimah isim. Beda halnya seperti ini, ibtidai ini kalimah isim, maka ditulisnya ismiyah. Kalau abtadi'u ini kalimah fi'il, maka ditulisnya abtadi'u. Fi'ilnya fi'il mudhari', tandanya ada hamzah di awal ya. Abtadi'u. Lalu yang keempat, bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Amun karena ini umum, mu'akhirun karena diakhirkan. Bismillahirrahmanirrahim dulu, lalu abtadi'u. Fi'liyah karena terbuat daripada fi'il. Gampang ya? Itu cara membedakannya. Lalu yang kelima, ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. Ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. Keterangannya, khasun, khusus, artinya khusus. Kenapa ta'lifi disebut khusus? Karena makna daripada ta'lifi ini mengarang. Mengarang itu adalah khusus. Khusus mengarang. Ataupun selain mengarang, membaca. Itu khusus. Menulis itu khusus. Ya.
ta'lifi bismillahirrahmanirrahim. Khosun, khusus. Jadi khusus karena disebutkan di sini saya mengarang artinya. Muqaddamun karena didahulukan baru bismillahirrahmanirrahim. Ismiyatun karena ta'lifi ini kalimahnya kalimah isim. Gampang ya. Lalu yang keenam, bismillahirrahmanirrahim, ta'lifi khosun karena ini khusus, yaitu artinya saya mengarang. Mengarang itu kan khusus. Muakhirun karena diakhirkan, bismillahirrahmanirrahim dulu, lalu ta'lifi. Ismiyah karena ini terbuat daripada isim, bukan terbuat daripada fi'il. Lalu yang keberapa? Yang ketujuh. U'allifu bismillahirrahmanirrahim. Keterangannya khosun, khusus. Karena makna daripada u'allifu, saya mengarang. Sama halnya maknanya seperti ta'lifi, saya mengarang. U'allifu juga, saya mengarang. Muqaddamun, karena ia didahulukan. U'allifu dulu, baru bismillahirrahmanirrahim. Fi'liyah, karena u'allifu ini terbuat daripada kalimah fi'il. Fi'il apa? Yaitu fi'il mudhari'. Tandanya ada hamzah di awal. Gampang ya. Lalu yang terakhir, yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim, u'allifu. Bismillahirrahmanirrahim, u'allifu. Maaf, ini barisnya salah ya. Ini u'alaf. Keliru baris. U'allif ya, u'allif. Bismillahirrahmanirrahim, u'allifu. Khosun karena ia khusus. Mu'akhirun karena ia diakhirkan. Bismillah dulu, baru u'allifu. Fi'liyah karena ia terbuat daripada fi'il. Inilah muta'alaq, ini semuanya. Inilah muta'alaq daripada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sekarang kita akan membahas yang terakhir atau nomor kelima, yaitu bismillahirrahmanirrahim yang berhubungan dengan ilmu nahu, ataupun sebaliknya ilmu nahu yang berhubungan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Yaitu kita akan membahas lafaz ar-rahmanirrahim. Lafaz ar-rahmanirrahim ini kedudukannya menjadi sifat daripada lafaz Allahi. Ar-rahmani ini sifat pertama dan ar-rahimi ini sifat kedua. Ini semuanya menjadi sifat daripada lafaz Allahi. Dan perlu diketahui bahwa hukum sifat itu harus sesuai dengan mausufnya. Mausufnya rofa, maka sifatnya pun harus dibaca rofa. Mausufnya nasab, sifatnya pun harus dibaca nasab. Begitu juga mausufnya JR ataupun kasrah, khafad, maka sifatnya pun harus dibaca khafad. Seperti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sifatnya, harkatnya sesuai dengan lafaz Allahi. Namun menurut ulama ahli nahwu bahwasannya bismillahirrahmanirrahim ini bisa dijadikan menjadi 9 wajah. Di sini sudah saya tulis 9 wajah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bismillahirrahmanirrahim yang 9 wajah. Dari manakah pengambilannya? Teman-teman bisa lihat ke sebelah sini. Pertama di sini ada yang disebut itba ya, itba. Apa itu itba? Itba itu adalah sesuainya harkat sifat dengan mausuf. Di sini sama antara harkat sifat ataupun i'rab sifat dengan mausuf. Di sini sama-sama khafad, Allahi khafad, ar-rahmani khafad, ar-rahimi pun khafad. Inilah yang disebut dengan itba. Atau di sini sudah saya kasih gambaran, teman-teman bisa perhatikan ke sebelah sini. Ini sudah saya kasih gambaran di awal ni, mi. Nah, nun ini adalah nun yang ada di lafaz ar-rahmani. Ini dibaca kasrah. Dan mim ini adalah mim yang ada di lafaz ar-rahimi. Dibaca kasrah. Ini disebut itba. Bagaimanakah hukumnya? Menurut ulama ahli nahwu, kalau itba itu yajuju al-qiraatu wal-i'rabiyah. Jadi boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca bismillahirrahmanirrahimi. Dan boleh juga dikasih harkat seperti ini ya. Itu yang pertama. Lalu perhatikan lagi ke sebelah sini. Di sini ada yang disebut dengan kotok ya. Atau al-qat'u. Al-qat'u ini adalah
harkat ataupun i'rab daripada sifat ini tidak sesuai atau tidak sama dengan mausuf. Teman-teman bisa lihat, perhatikan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kasih gambaran di awal, nu, mu. Nu, mu. Ini tidak sesuai harkatnya ataupun i'rabnya dengan lafadz Allahi, ya. Itu yang disebut dengan qata'. Bagaimanakah hukumnya? Tajuju al-i'rabiyatu wala tajuju al-qira'atu. Boleh dikasih harkat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dikasih harkat seperti ini, namun tidak boleh untuk dibaca. Cuma hanya boleh dikasih harkat saja, tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang qata'. Yang qata' di sini teman-teman bisa lihat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, 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 dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini qata'. Atau di sini sudah saya kasih gambaran, nu, mu, na, ma, nu, ma, na, mu, ni, ma. Ini qata'. Ini boleh dikasih harkat seperti ini, namun tidak boleh untuk dibaca. Dan yang ketiga, teman-teman lihat ke sini, ini ba'du qat'in, artinya sebagian yang diqata'. Bagaimanakah hukumnya? La tajuju al-qira'atu wal i'rabiyah, lakini sahihu jawajuhuma. Ini yang ba'du qat'in, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ba'du qat'in, sebagian yang diqata'. Mana sebagian? Yaitu lapad ar-Rahmanu dan lapad ar-Rahmana. Ini qata', karena tidak sesuai i'rabnya dengan lapad Allahi. Tapi kalau ar-Rahimi nih, ini sama dengan lapad Allahi. Jadi yang diqata'nya hanya sebagian. Nah, hukumnya ini tidak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun Bismillahirrahmanirrahim, dan tidak boleh dikasih i'rab seperti ini. Ya, tidak boleh dibaca dan tidak boleh dikasih i'rab seperti ini. Lakini sahihu jawajuhuma. Tetapi menurut kaul sahih, menurut kaul yang sahih, ini boleh. Boleh dibaca dan boleh dikasih i'rab seperti ini. Inilah lafadz Bismillahirrahmanirrahim yang berhubungan dengan ilmu nahwu. Ia bisa dijadikan 9 wajah. Namun yang boleh dibaca dan boleh dikasih i'rab cuma hanya satu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi saya dan buat teman-teman subscriber juga semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum silahkan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke semua akun media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.